kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan kelancaran dan pelajaran kita bisa bermanfaat. Saprianto, tolong dipimpin doanya, Nak. Marilah teman-teman kita membaca doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Saprianto. Ibu cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Bunga Restu Primadani. Hadir, Bu. Cindy Puspitasari. Sakit, Bu. Kita doakan semoga Cindy cepat sembuh dan bisa sekolah kembali ya. Dewi Larasati. Hadir, Bu. Berarti hanya Cindy nak ya yang tidak masuk hari ini ya. Siapa yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Saya, Bu. Ya, Tentang pengertian, tujuan, dan ciri-ciri teks berita. tentang pengertian, tujuan, dan ciri-ciri teks berita. Apa teks berita itu? Saya, Bu. Ya, Monica. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian peristiwa atau informasi mengenai suatu yang telah atau sedang terjadi. Bagus jawabannya. Nah, hari ini anak-anak, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini itu ada di kompetensi dasarnya yaitu 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menemukan isi berita berdasarkan unsur-unsur teks berita, kemudian menelaah struktur teks berita, dan menganalisis unsur kebahasaan teks berita dengan tepat. Nah, anak-anak, Ibu akan menampilkan video berita. Ya, tolong kalian cermati video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Bagaimana kabar Anda hari ini? Pemirsa, berikut berita teraktual pagi ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar rapat koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia. Dalam rapat ini memaparkan kebijakan Merdeka Belajar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membuka rapat koordinasi Kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu pagi. Nadiem memaparkan 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar, di antaranya penghapusan ujian nasional yang akan resmi direlasikan pada 2021 mendatang. Baik pemirsa, berita tadi menutup acara jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Mustika Sari mohon undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kalian temukan pada berita tadi? Ya, Ada penyiar berita, Bu. oh iya, di video tadi ada penyiar berita, ya. Nah, kemudian apa lagi? Saya, Bu. Ya, Itu berada tentang penghapusan ujian nasional, Bu. iya, beritanya tadi tentang penghapusan ujian nasional, ya. Nah, itu beritanya, itu merupakan unsur dari berita. Nah, berarti sudah ada temannya yang bisa menemukan. Ini unsur-unsur berita yang dikenal dengan 5W plus 1H atau adiksimbar. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu unsur 5W plus 1H? Saya, Bu. Ya, coba Serina. What? Apa peristiwa yang diberitakan? Where? Di mana peristiwa itu terjadi? When? Kapan peristiwa itu terjadi? Who? Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Why? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Dan how? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Ya, benar ya, jawabannya bagus. Ini struktur berita. Yang pertama ada orientasi, kemudian ada peristiwa, yang ketiga ada sumber berita. Apa itu orientasi? Ya Bu, Silakan Bunga. orientasi adalah penjelasan singkat dari inti informasi atau peristiwa yang ditulis. Ya, benar Bunga, terima kasih jawabannya. Nah, kemudian anak-anak, kita akan membahas tentang kebahasaan dari teks
berita. Konjungsi temporal itu adalah kata hubung yang menyatakan keterangan waktu. Sedangkan keterangan waktu sendiri itu menyatakan waktu kejadian peristiwa itu. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada pertanyaan ya, maka kita akan membentuk kelompok ya. Sudah siap, Mak? Nanti Ibu akan bagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik ya, ya. Nah, dalam LKPD ini nanti ada teks berita. Nanti kamu bisa lihat teks berita, sebuah teks berita. Kemudian kalian akan menentukan unsur-unsur teks berita, kemudian menentukan struktur teks berita dan mencari konjungsi temporal dan keterangan waktu, ya. Jadi Ibu bagikan dulu kelompok 1, ditulis nama-namanya nak ya, kelompoknya. Setelah itu kita presentasikan ke depan, setiap kelompok diwakili oleh 1 orang ke depan. Ada yang ingin tanyakan, Nak? Tidak? Kalau tidak ada, silakan kerjakan. Sudah selesai, anak-anak? Diskusinya? Sudah? Kalau sudah, silakan kelompok 1 dulu ya, yang maju. Anak-anak dengarkan pendapat dari temanmu ini dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakilkan diskusi hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Tentukan unsur-unsur berita tersebut. What atau apa terjadinya banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung. Siapa atau who 150 kepala keluarga dan pemerintah setempat. When atau kapan, jam 18 hingga pagi jam 10. Di mana di sekitar Sungai Ciliwung, yaitu kampung pulau dan kampung Melayu. Why atau mengapa? Karena kebiasaan masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung sehingga terjadi banjir sekitar musim hujan datang. Who atau bagaimana? Banjir bandang di Sungai Ciliwung diduga karena hujan yang turun deras dari pukul 18 sampai 10 pagi. 2. Desa terendam banjir dan banyak keluarga mengungsi di kampung sebelah. Salah satu penyebabnya karena kebiasaan masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung. 2. Tentukan struktur berita. Terdapat bagian orientasi pada paragraf 1, peristiwa paragraf 2, 3, dan 4, berita paragraf 5. 3. Tentukan kaidah kebahasaan dalam teks berita tersebut, yaitu konjungsi temporal, terdapat dari konjungsi sederajat, yaitu sebelumnya. Keterangan waktu pada jam 18 hingga pagi jam 10 2 tahun yang lalu. Nah, itu pendapat dari kelompok 1. Bagus ya, terima kasih kelompok 1, silakan kembali ya. Kemudian dari kelompok 2, silakan siapa yang mewakili, Nak? Maju ke depan. Saya mewakili kelompok 2 ingin menyatakan hasil diskusi kami tadi. 1. Tentukan unsur-unsur berita tersebut. Apa? What? Terjadinya banjir bandang sekitar Sungai Ciliwung. Bagaimana? How? Banjir bandang di Sungai Ciliwung diduga karena hujan yang turun sangat deras dari pukul 18 sampai 10. 2. Desa terendam banjir dan banyak keluarga mengungsi di kampung sebelah. Salah satu menyebabkan karena kebiasaan masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung. 3. Tentukan struktur teks berikut. Orientasi paragraf 1, peristiwa paragraf 2, 3, dan 4, sumber berita paragraf 5. 3. Temukan kaidah kebahasaan dalam teks berita tersebut. Konjungsi temporal sederajat sebelumnya. Konjungsi temporal tidak sederajat ketika. Keterangan waktu jam 18 hingga pagi 10 WIB 2 tahun lalu kemarin. Itulah hasil dari pengamatan kami. Terima kasih kelompok 2, bagus ya hasil diskusinya. Kelompok 3, silakan maju. Nak, siapa yang mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Konjungsi temporal sederajat sebelumnya lalu. Konjungsi temporal tidak sederajat ketika. Keterangan waktu jam 18.00 hingga pagi 10.00 WIB 2 tahun lalu kemarin. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Bagus sekali ya jawaban dari hasil diskusi dari kelompok 3. Nah, sekarang setiap kelompok itu sudah maju. Nah, Ibu ingin kita satukan pendapat ya, jawaban yang benar ya. Tadi Ibu perhatikan dari kelompok 1, 2, dan 3 semuanya sudah bagus menentukan unsurnya ya, semua sudah benar. Kemudian juga menentukan strukturnya juga sudah benar semuanya ya. Tapi tadi pada kelompok 1 ketika menemukan kaidah kebahasaan, nah itu hanya menemukan konjungsi temporalnya hanya menemukan 1 ya. Kelompok 2 hanya menemukan 2 ya, tapi menambahi kelompok 1 juga keterangan waktunya tadi hanya 2 ya, tapi sudah ditambahi oleh kelompok 2. Nah, yang paling tepat itu kelompok 3, dia menemukan konjungsinya temporal ada 3 dan keterangan waktunya juga ada 3. Jadi dari kelompok 1, 2, dan 3 itu yang paling tepat itu kelompok 3. Nah, sekarang kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Kumpulkan kembali nak LKPD-nya. Makasih, terima kasih. Sekarang Ibu minta kalian untuk mengerjakan tugas individu ya. Kalian lihat di buku paket kalian halaman 5, silakan dibuka anak-anak. Kerjakan di buku latihan, nanti dikumpul. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah, tolong Putri kumpulkan. Terima kasih ya Putri. Nah anak-anak, terima kasih kalian sudah berdiskusi dengan aktif dan sudah mengerjakan tugas individu yang Ibu berikan ya. Sekarang kita menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Nak. Unsur-unsur teks berita ada 5W plus 1H atau dikenal dengan adik Simba. Struktur teks berita terbagi menjadi 3. Yang pertama orientasi, peristiwa, dan sumber berita Bu. Bahasanya siapa yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Ya, Nia. Aspek biasanya tadi kita menentukan konjungsi temporal dan keterangan waktu. Ya, jadi tadi kita menentukan konjungsi temporal dan keterangan waktu. Nah, Ibu ingin menyampaikan untuk pelajaran kita pada pertemuan berikutnya mengenai teks iklan, poster, dan slogan. Apa itu iklan, slogan, dan poster ya? Kalian bisa mencari ke perpustakaan atau lewat internet atau ada di buku siswa ya. Jadi nanti kita bahas pelajaran itu pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita berdoa, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Bagaimana pelajaran kita hari ini, Nak? Menarik. Alhamdulillah ya, semoga pelajaran hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Untuk menutup pelajaran, kita minta Saprianto untuk memimpin doa. Marilah teman-teman membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum